Krisis Juventus di musim ini ternyata tidak hanya terjadi di sektor manajerial dan teknis lapangan. Sektor kepemimpinan di ruang ganti juga mengalami guncangan pasca Giorgio Chiellini memutuskan melanjutkan karir di MLS. Danilo yang semula berstatus hanya sebagai kapten keempat setelah Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, dan Alexandro, akhirnya didapuk menjadi wakil kapten untuk membakar semangat di ruang ganti yang mengalami keloyokan akut. Tapi nantinya setelah Bonucci sehat, apakah ban kapten kembali ke Bonucci atau tetap melingkar di lengan Danilo? Awal mula naik pangkatnya Danilo Luiz menjadi wakil kapten dikarenakan Danilo dianggap sebagai salah satu pemain yang selalu memiliki grinta di setiap penampilannya. Di sini kita menemukan kata grinta, sebuah kata yang rasanya menjadi syarat tak resmi untuk menjadi pemain Juventus seutuhnya. Kita akan bahas apa makna sebenarnya dari grinta itu. Secara terjemahan tertulis, grinta jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai gertakan. Namun, tidak bisa grinta dimaknai hanya sebatas gertakan saja. Grinta jika diuraikan definisinya secara tersirat merupakan suatu luapan semangat yang terus-menerus menggebu di sepanjang pertandingan yang berefek bisa memberikan semangat bahkan stamina tambahan terhadap rekan satu tim, dan juga membuat nyali pemain lawan menjadi ciut. Di sepanjang tahun 90-an hingga 2014, grinta yang Juve miliki lebih dikenal dengan sebutan Lo Spirito Juve. Tak jarang Juve membuat momen-momen penting di ujung pertandingan untuk dapat memberikan hasil yang maksimal. Sejak awal musim 2014-2015, manajemen Juve melakukan terobosan terkait grinta ini. Grinta akan disematkan di bagian dalam jersey yang dikenakan oleh pemain-pemain Juventus. Grinta yang tertulis bukanlah Lo Spirito Juve, namun ditulis dengan kalimat Fino alla fine yang mempunyai arti sampai akhir. Tujuannya jelas, agar grinta menyatu di dalam jiwa setiap pemain Juve, baik yang turun di lapangan maupun yang berjuang memberikan dukungan di sisi lapangan. Sebelum ini, memang kebijakan transfer Juve terlihat cukup berbeda dengan tim-tim lainnya. Banyak pemain yang secara skill individu tidak istimewa, namun mempunyai semangat juang yang tinggi, kemudian direkrut untuk memperkuat tim. Pemain macam Arturo Vidal, Marcelo Estigarribia, Emanuele Giaccherini maupun Marco Borriello memberikan dampak hebat di dalam tim. Meski mereka tidak menonjol secara prestasi individu, mereka memberikan sesuatu yang hebat di dalam tim. Atas hal ini, Juve jadi cukup terlihat akrab dan cocok dengan pemain-pemain asal Prancis dan Eropa Timur. Igor Tudor, Lilian Thuram, Mario Mandzukic, Jonathan Zebina, dan masih banyak lagi yang lainnya berkembang dengan pesat dan menjadi fondasi tim selama bertahun-tahun di era yang berbeda. Namun anehnya, Juve mulai melupakan arti pentingnya karakteristik grinta terhadap pemain yang direkrut. Banyak pemain yang bergabung hanya karena tawaran gaji yang besar, namun performa di lapangan tidak sebanding. Tidak jarang juga Juve mendatangkan pemain yang rajin berkunjung di meja perawatan medis. Gonzalo Higuain yang dulu sempat tidak direkomendasikan karena level kebugarannya hanya di tingkat D, akhirnya didatangkan dengan harga selangit. Menyusul pemain-pemain lainnya datang dengan tingkat screening yang cukup rendah. Puncaknya,
saat mega bintang Cristiano Ronaldo didatangkan, yang kemudian sangat berdampak dengan keseimbangan budget finansial Juventus. Pemain-pemain yang didatangkan tidak salah, tapi keputusan manajemen yang mendatangkan pemain hanya untuk kebutuhan di luar sepak bola lah yang mengawali pudarnya kejayaan Juve. Grinta sama sekali tidak tertanam di pemain-pemain ini. Namun, masih ada secuil pemain yang memang masih memiliki grinta, Danilo lah salah satunya. Maka, tidak heran jika dia menjadi andalan. Meski jujur, performanya masih jauh dari kata mengesankan, hanya terbatas biasa saja. Lantas, ketika nantinya Bonucci dan Danilo meletakkan ban kaptennya, siapa yang paling dirasa layak, mempunyai grinta dan menularkannya ke rekan yang lain? Disinilah saya akan coba membahasnya. Manuel Locatelli, sosok yang mungkin sudah banyak diprediksi oleh Juventini di seluruh dunia yang akan memimpin Juve di masa depan. Hal yang sangat amat terlihat atas apa yang Locatelli tampilkan di atas lapangan. Meski seringkali dipaksa bermain bukan di posisi terbaiknya, Locatelli tidak sedikit pun mengeluh. Locatelli tetap bermain sepenuh hati. Benturan, bocor kepala, dan kartu kuning adalah hal yang seringkali menghiasi permainan Locatelli, dan sedikit pun dia tidak mengeluh akan hal ini. Percayalah, Locatelli bukan hanya akan menjadi kapten Juve di masa depan, tapi juga akan jadi salah satu legenda terbesar Juve. Federico Chiesa, karakternya memang tidak semeledak Locatelli, namun semangatnya untuk terus berlari kerap kali menularkan semangat bagi rekan yang lain. Saya harapkan Chiesa mempunyai karir yang panjang dan indah di Juve. Andai saja Chiesa lebih memilih nomor jersey 10 dibanding 7, saya rasa Chiesa adalah wujud nyata dari lahirnya Del Piero baru. Jika Locatelli yang memimpin, maka Chiesa wajib menjadi deputinya. Selain dua nama di atas, ada 3 nama lain yang sebenarnya sangat layak menjadi pemimpin di Juve. Namun, belum patennya posisi mereka di starting line up membuat peluang mereka untuk menjadi kapten Juve menjadi kecil. Namun, mereka tetap bisa memimpin di balik ruang ganti dengan menjadi kapten ketiga maupun kapten keempat. Mereka adalah Mattia Perin, Federico Gatti, dan Carlo Pinsoglio. Dengan dipimpin 2 orang juara Eropa seperti Locatelli dan Chiesa, saya optimis bahwa skuad Juve akan kembali terisi dengan pemain-pemain yang mencintai Juve, bermain sepenuh hati dan jiwa. Sebuah perwujudan skuad penuh grinta yang seolah hilang dalam kurun waktu 3-4 tahun terakhir. Itu saja yang bisa saya bahas di kolom opini kali ini. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine, Forza Juve.